Shalom sahabat terkasih, sebelum saya mengantarkan kita untuk belajar firman Allah, saya ingin menyampaikan sebuah pantun. Ikan teri ditangkap di pasir padi. Abang Ruhut benerin alat yang sudah hancur. Mari kita selalu berpikir baik, buang sungut, ganti dengan ucapan syukur. Sahabat, tidak mudah memang mengendalikan pikiran perasaan yang berkecamuk karena keadaan kehidupan yang sulit. Namun sebagai orang percaya yang hidup mengenal Tuhan, marilah kita terus belajar menghidupi kebenaran Allah supaya meski sulit mempraktekkan firman, kita percaya itulah satu-satunya kunci kemenangan. Sahabat, perjalanan hidup kita melewati musibah pandemik COVID-19 sebenarnya menjadi wadah yang sangat baik bagi kita untuk memahami makna hidup bersandar pada kebenaran firman Allah saja. Selalu hidup mengandalkan pertolongan Sang Pengendali kehidupan, bukan mengandalkan kekuatan manusia dan mengandalkan situasi keadaan yang mungkin bisa kita prediksikan secara logika manusia. Kurang lebih 2 tahun ini tidak ada negara yang tidak berteriak. Negara adik kuasa pun dibuat lemah oleh keadaan ini. Para penguasa, pengusaha lemah, harus berbuat apa lagi? Semua agenda batal direalisasikan. Semua upaya pun tak mampu menahan laju situasi yang buruk. Situasi berat ini dialami semua orang. Dan hanya mereka yang mendasarkan kehidupan pada firman Allah yang bisa tetap melangkah dengan sukacita. Sahabat, mari kita mendengar firman Allah sebagai spirit rohani kita. Di dalam Roma 8 ayat 28 Alkitab terjemahan sederhana Indonesia, beginilah firman Allah. Sekarang kita boleh yakin bahwa bagi kita semua yang mengasihi Dia, Allah selalu mengatur hal yang kita alami dan hadapi supaya hal-hal itu menghasilkan kebaikan. Karena kita adalah orang-orang yang sudah dipilihnya sesuai dengan rencananya. Sahabat, firman Allah, perkataan Allah ini sungguh berharga. Allah menegaskan begitu jelas bahwa Allah pengatur kehidupan. Apapun keadaan yang terjadi, bagaimana keadaan dunia saat ini, adanya virus COVID-19, Allah bisa terlibat, Allah mau campur tangan, Allah mau melalui wadah itu Dia mengatur untuk menghasilkan kebaikan bagi kita. Dunia yang kita tinggali sekarang ini bukan tempat yang aman. Ada penyakit, ada kejahatan, ada banyak hal yang membuat kita harus menangis dan bergumul. Namun saat kita meyakini Allah yang begitu baik, Ia menawarkan perisai dan kekuatan yaitu iman untuk kita kenakan, maka apa yang harus kita takutkan dan khawatirkan? Justru masalah, tekanan, pergumulan menjadi wadah untuk kita masuk dalam rencananya. Saya punya cerita apa yang kami alami saat anak saya yang pertama berumur 2,5 tahun. Kejadian terjadi di bulan April 2009. Pagi hari saya memimpin ibadah. Dalam khotbah saya berjudul Di Dalam Lembah Saya Tumbuh. Melalui pembelajaran yang dialami Rasul Paulus dalam kelemahannya, kuasa Allah sempurna. Dalam pengantar khotbah saya mengutip sebuah doa dari Jenderal Arthur agar anaknya menjadi orang yang tangguh supaya Tuhan mengirim masalah bagi anaknya sehingga anaknya bisa berjuang, bergumul, belajar banyak hal tentang kehidupan dan belajar mengandalkan Tuhan. Sore hari waktu sekitar jam 4 saya menyiapkan masakan untuk suami yang akan pulang dari tugas di Jakarta dan sedang menuju di ruang tunggu di Bandara Soekarno-Hatta menuju Bangka. Sambil menyiapkan masakan, saya memasak air buat mandi anak saya. Beberapa saat sebelum air mendidih, saya buka bajunya untuk siap mandi. Dan saat saya bersiap menuang air mendidih, anak saya berlari menumpahkan air mendidih dan terkena muka dan punggungnya sendiri.
Saya berlari menuju dokter dan hari itu Minggu. Dan saya sendiri berkeliling mencari obat. Dan puji Tuhan ada seorang dokter di dekat rumah kontrakan kami, Dokter Dumasari, menolong membawa segera anak saya ke rumah sakit. Timah, di sana punggung anak saya dibersihkan, kulit luarnya diambili. Kejadian itu seperti mimpi buruk namun nyata. Saya sangat sedih, tapi firman Tuhan dan cerita Jenderal Atur menguatkan saya. Saya bergumul dan saya memandang Tuhan. Dan peristiwa itu justru menjadi pengalaman iman yang nyata bahwa musibah membuat saya menerima kebaikan Tuhan. Beberapa dokter menyatakan muka anak saya cacat. Saya pun sudah siap dan terus berdoa sambil mengucap syukur. Saya memacu pikiran saya dan berpikir baik. Dengan pikiran baik, saya terus memohon kepada Tuhan untuk minta bila Tuhan mengizinkan anak saya bisa pulih. Dan tidak perlu waktu lama, 2 minggu dirawat di rumah sakit, anak saya bisa pulang. Dan satu pengalaman yang ajaib, ada seorang dokter yang hanya ditugaskan selama 6 bulan di Bangka. Dokter Beren, ahli kulit, ahli dalam. Dan melalui perawatan beliau, anak saya bisa pulih, tidak ada luka di bagian muka dan punggungnya hanya sedikit muncul selulit. Mari kita tidak hanya berhenti pada kalut, bingung, resah, pikiran kita buntu, tapi mari kita memompa iman kita, pikiran kita untuk senantiasa bersyukur, berterima kasih, berpikir baik bahwa Allah terlibat. Allah ingin terlibat dan Dia ingin mendatangkan kebaikan. Dia Allah yang sangat baik. Dia ingin mengiring kita dalam perjalanan kita, menuntun kita. Sudah mempersiapkan hal-hal baik di depan kita. Apa tugas kita? Tugas kita selalu percaya melakukan hal-hal yang diinginkan Tuhan untuk kita lakukan. Dan terus berharap yang baik. Pagi ini, mari melalui firman Allah di dalam Roma 8 ayat 28. Sekarang kita boleh yakin bahwa bagi kita semua yang mengasihi Dia, Allah selalu mengatur hal yang kita alami dan hadapi supaya hal-hal itu menghasilkan kebaikan. Karena kita adalah orang-orang yang sudah dipilihnya sesuai dengan rencananya. Allah memilih kita untuk memberkati kita. Untuk terlibat ketika kita hidup di dunia ini. Memang tidak mudah. Tapi satu pilihan yang menentukan kita. Kita mau percaya bahwa Allah mengatur kehidupan kita. Allah terlibat. Allah menjanjikan hal yang baik. Dan bila kita yakin itu, kita akan tenang, kita akan yakin, dan kita akan melangkah dengan sukacita. Sebab ada Tuhan yang mengendalikan hidup kita, yang akan mengatur hal-hal yang baik di tengah hal-hal yang buruk yang menimpa kita. Mari terus melangkah, yakini, hidupi kebenaran firman Tuhan, dan tetap taat apapun keadaannya. Sebab kita percaya ketaatan kita menghasilkan kebaikan. Terus melangkah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita.